caught in the crossfire. It's caught in the Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, sesuai di judul video, pada kesempatan kali ini saya akan mereview bahan-bahan rahasia ya, ini sebenarnya bahan-bahan rahasia untuk meracik sebuah racikan untuk bahan rokok. Jadi memang video ini saya buat karena saya miris sebenarnya. Jadi saya kasihan juga sama teman-teman yang mungkin atau sedulur-sedulur kita ya yang mau belajar meracik tapi belum tahu bahan-bahannya, belum tahu teknik-tekniknya. Akhirnya beli bahan asal-asalan. Nah, ketika praktek tidak menemukan hasil atau poin yang diinginkan, akhirnya pusing dan menyerah. Kadang malah marah-marah ke sellernya ya atau ke penjualnya, dikira bahannya jelek segala macam, padahal itu kesalahan dari konsumen sendiri ya, karena memang belum tahu tekniknya, belum tahu bahannya, tapi nekat untuk meracik ya. Jadi nekat untuk coba-coba meracik ya, sebenarnya nggak apa-apa, namun memang kalau memang mau mendapatkan hasil yang maksimal itu ya harus menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan juga yang lengkap. Jadi katakanlah kita masak nasi goreng, kalau bahannya cuman nasi sama kecap ya nggak akan jadi. Jadi harus ada penyedap rasa, harus ada lombok, harus ada cabai maksud saya, harus ada bawang merah, bawang putih, garam segala macam. Jadi semua bahan di nasi goreng itu semuanya ada fungsinya masing-masing. Jadi ada yang agar rasanya pedas, agar ada rasa gurih segala macam. Sama di dalam meracik tembakau itu bahannya itu banyak ya. Jadi ini bisa dilihat di depan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bahan. Tetapi rata-rata yang dipakai teman-teman itu cuman ini 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 bahan. Yang pertama saus, casing, gliserin, aquades, sama propilin. Nah, 5 bahan yang lain itu dilupakan. Ya. Dilupakan, mungkin sebenarnya bukan dilupakan sih, tapi mungkin banyak teman-teman yang mungkin masih belajar atau masih pemula itu nggak tahu 5 bahan ini. Karena memang 5 bahan ini saya kira tidak ada yang jual ya. Maksudnya kalau di online itu saya belum pernah lihat ada orang atau penjual yang menjual bahan-bahan 5 bahan ini, karena memang 5 bahan ini sebenarnya bahan pabrik ya, jadi jarang diperjualbelikan secara online, kecuali kalau di toko kimia yang benar-benar khusus untuk tembakau atau khusus rokok itu biasanya ada. Tapi kalau itu pun juga nggak jamin ya, biasanya adanya kalau di toko kimia yang rata-rata itu cuman saus, casing kayak gitu. Tapi kalau 5 bahan ini tidak dijual secara bebas. Jadi di video ini saya akan review ya, ini lengkap, pokoknya bahan-bahannya ini nanti fungsinya apa aja akan saya jelaskan. Nah, kita mulai dulu dari ini. 1, 2, 3. Propilin, aquades, sama gliserin. Ini nggak usah saya jelaskan, di video-video saya sebelumnya sudah banyak ya, sudah banyak penjelasan tentang 3 bahan ini, dan nanti silakan disimak untuk mempersingkat waktu ya, disimak di video-video saya sebelumnya. Lalu yang selanjutnya casing dan juga saus. Nah, saus casing ini juga sama kayak perlarut-pelarut itu. Di video-video saya sebelumnya sudah banyak sekali penjelasan. Silahkan disimak di video-video saya sebelumnya. Nah, yang paling penting ini 5 bahan ini. 5 bahan ini adalah 5 bahan rahasia dan saya hanya akan menjelaskan fungsinya. Untuk nama-namanya nanti teman-teman bisa tahu kalau sudah order paket ini ya. Jadi nanti ini semua ini akan saya jual dalam bentuk paket, karena memang kalau penjualan normal itu tidak ada kemasan 100 ml untuk bahan-bahan ini. Apalagi kayak saus casing itu rata-rata di 1 liter minimal itu di 500 ml, tapi 500 ml itu kemasan yang mungkin saus-saus atau casing yang
kualitasnya rendah ya. Tapi kalau yang kualitasnya bagus-bagus, biasanya saya jual 1 literan. Tapi khusus untuk paket belajar meracik ini, saya kemas dengan kemasan 100 ml. Jadi biar dengan dana yang ekonomis, dengan dana yang minim, tapi bisa mendapatkan bahan lengkap untuk belajar meracik. Nah, nanti baru kalau sudah berhasil menemukan racikan yang pas, nah nanti silakan kalau memang mau dilanjutkan, mau beli literan silakan. Tapi kalau dalam penjualan normal, bahan-bahan seperti ini kita jual literan. Jadi tidak melayani eceran. Oke, ini yang pertama, cairan ini kita sebut cairan A saja ya. Jadi sebenarnya ini ada namanya ya, ini ada namanya. Tapi tidak akan saya sebutkan karena ini memang rahasia khusus yang untuk sudah beli paket ya. Kalau teman-teman minat silahkan beli, nanti akan tahu lah ini bahan-bahan namanya apa, cara penggunaannya seperti apa akan saya jelaskan. Yang pertama, ini berfungsi memberikan cita rasa dasar manis dan mantap dan mengurangi rasa pahit pada tembakau. Nah, mungkin banyak teman-teman yang mengira ini casing, padahal kalau casing yang ini ya, ini casing. Dan kalau ini bukan casing tapi fungsinya hampir sama seperti casing. Nah, makanya 5 cairan ini adalah perisai ya, jadi penunjang rasa sebenarnya. Agar rasanya itu lebih maksimal, lebih mantep, nah itu pakai 5 cairan ini. Ini yang pertama, cairan A. Ini cairan pabrik ya, jadi bukan cairan sembarangan. Mungkin di toko-toko nggak ada. Jadi ini khusus untuk pabrik. Tapi saya jual dalam bentuk paket, silahkan kalau yang mau beli, monggo. Lalu yang kedua kita sebut aja cairan B. Itu fungsinya saya sendiri juga nggak hafal ya, jadi harus membaca. Ini fungsinya untuk menutup efek langu pada rokok yang dihasilkan. Jadi kebanyakan tembakau-tembakau, apalagi yang original itu ada efek langu, ada efek nyegrak segala macam lah. Dengan cairan ini bisa dihilangkan atau dikurangi ya, diredakan. Oke, cairan B. Lalu yang cairan C ini clove oil. Kemarin sudah saya reviewkan. Clove oil itu fungsinya udah untuk apa itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kita lanjut ke cairan yang C. Cairan yang C ini berfungsi untuk mempertahankan dan menyatukan cita rasa top flavor pada blend agar tidak mudah drop. Nah, ini mungkin agak sedikit panjang. Jadi cairan apa tadi? D ya. A, B, C, D ya. Cairan D ini berfungsi untuk mengawetkan saus ya, mengawetkan saus yang sudah diaplikasikan ke tembakau. Jadi setelah saus disemprotkan ke tembakau, kalau tanpa cairan ini satu, aromanya tidak menonjol, yang kedua itu bisa mudah drop ya. Jadi apa ya? Istilahnya itu pudar, aromanya hilang. Nah, kalau dengan cairan ini itu bisa mempertahankan aroma dan juga rasa yang diaplikasikan ke tembakau agar bisa tahan lebih lama dan tidak mudah drop ya, tidak mudah turun untuk aroma dan rasanya seperti itu. Itu fungsi cairan D ini. Lalu yang selanjutnya itu cairan E. Itu berfungsi untuk meningkatkan dan menyatukan cita rasa tembakau pada rokok yang dihasilkan. Jadi fungsi cairan E ini kalau teman-teman katakanlah menyampur dengan 10 macam tembakau atau 5 macam tembakau, itu biar rasanya nggak belang-belang ya. Jadi kadang itu rokok itu ada yang rokok-rokok racikan ya, racikan itu kadang disap. Hisapan pertama enak, hisapan kedua berubah. Nanti ketika pembakarannya ada di tengah berubah, ketika di belakang semakin berubah lagi lah. Itu fungsi cairan ini tuh untuk menyatukan menyatukan rokok atau tembakau yang di blend. Jadi agar apa ya, bisa bersatu lah, jadi nggak belang-belang. Jadi kan kadang-kadang itu rokok ketika diracik itu rasanya itu berubah-berubah lah intinya. Jadi nggak bisa stabil. Makanya dengan cairan ini bisa menyatukan cita rasa tembakau pada rokok yang dihasilkan dan meningkatkan rasanya.
Jadi katakanlah teman-teman pakai tembakau Temanggung itu biar lebih mencolok tembakau Temanggungnya, atau mungkin dengan tembakau Madura biar rasa tembakunya lebih mencolok lah, itu menggunakan ini. Jadi rasanya akan lebih keluar dan lebih menyatu ya. Jadi nggak belang-belang seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu tadi. Jadi 5 bahan. Tapi sebenarnya di dalam meracik itu ya, ini catatan saya. Di catatan saya itu ada banyak sekali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini cuman yang untuk saus ya. Ini belum lagi yang buat casing. Jadi intinya di video ini juga saya ingin menjelaskan meracik itu tidak sesimpel menggunakan casing lalu menggunakan saus tembakau udah jadi, tidak sesimpel itu. Jadi kita nggak usah mengarah ke saus casing ya, kita nggak usah mengarah ke saus casing, kita melihat di tembakonya dulu. Di tembakau saja itu kita nggak bisa kalau cuman pakai 1-2 macam tembakau ya. Di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, dan saya juga pernah membongkar tembakau rokok ya. Di video saya sebelumnya itu rokok saya buka, tak pilahkan tembakau-tembakonya, itu ternyata dalam satu racikan itu ada lebih dari 12 macam jenis tembakau. Seperti itu. Jadi memang tidak sesimpel yang dibayangkan, katakan intinya tembakau mau pakai tembakau Dharmawangi tok atau tembakau hanya satu macam Madura saja atau Temanggung saja terus di blend jadi enak, tidak seperti itu. Jadi makanya di paket ini saya kasih tembakau oncek ya. Tembakau oncek itu karena apa saya kasih tembakau oncek? Karena memang tembakau oncek ini tembakau yang sudah di blend. Jadi di dalam ya ini memang kelihatannya cuman sama ya, dalam satu bungkus ini cuman isinya cuman tembakau, tapi kalau ini dipilah-pilah itu akan menghasilkan banyak sekali jenis tembakau. Jadi nah di sini kan ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya agak hijau, ada yang warnanya emas, ada yang warnanya hitam lah. Ini semua itu memang tembakau ya, sama-sama tembakau, tapi jenisnya berbeda dan fungsinya kenapa dimasukkan ke dalam sebuah racikan itu juga berbeda-beda. Jadi setiap tembakau yang dimasukkan ke dalam blendingan, ke dalam racikan itu memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi ada yang nambah gurih, ada yang mengurangi nyeger, ada yang biar antep, ada yang biar tambah halus, ada yang biar manis, ada yang biar pulen, ada yang untuk memperbaiki tekstur, ada yang untuk mengurangi HPP, seperti itu. Itu banyak sekali fungsinya. Dan macamnya itu banyak sekali. Makanya kalau teman-teman cuman ini contoh, ini ada tembakau katakanlah Temanggung ya, pokoknya tembakau Temanggung mau jenis apapun, terus teman-teman mau membuat rasa rokok A katakanlah ya, kita pakai rokok A, jangan rokok nama rokok aslinya ya, katakan rokok pabrik A, kita pengen niru lah. Sedangkan teman-teman mau meniru sebuah produk rokok yang mungkin itu bahkan rokok pabrik besar, hanya menggunakan satu macam tembakau, dikasih saus, dikasih casing. Nah itu menurut saya ya gimana ya, tidak akan mungkin bisa. Bahkan kemarin saya sempat debat sama konsumen ya, cuman saya nggak usah sebutkan namanya. Dia beli saus itu harganya 70.000 ya, 100 ml seperti ini. Kemasannya seperti ini ya, 100 ml 70.000, artinya dalam 1 liter kalau dengan kemasan ecer itu 700.000. Padahal kalau beli literan, kalau kemasannya 1 liter, itu saus yang dibeli harga 70.000 itu hanya harga 400.000. Tandanya kalau kita ikut harga grosir, dalam 100 ml hanya 40.000 harganya. Harga 40.000, dia menggunakan mungkin tembakau yang nggak berkualitas, entah mata ayam, grosok, segala macam ya, tembakau mentah. Cuman modal saus harga 100 ml 40.000, menginginkan dengan hanya satu macam tembakau yang mungkin rasanya ngalur ngidul nggak karuan, pengennya itu disemprotkan saus langsung rasanya kayak gigi. Nah, teman-teman tahu kan gigi. Nah, jadi nggak pakai casing, nggak pakai apa namanya ya, mungkin maple sweet atau apa namanya clove oil segala macam, cuman pakai saus murahan ya harga 40.000 disemprotkan ke tembakau yang nggak jelas. Itu
komplain kenapa kok ini setelah saya semprot nggak ada keluar rasa giginya. Jadi rasanya cuman wangi, cuman gurih aja, nggak ada rasa lain, nggak mengarah ke gigi. Nah, jadi ya saya kira di situ kesalahan-kesalahan peracik pemula, hanya menggunakan bahan seadanya, tapi menginginkan rasa yang yang ini itu nggak akan mungkin. Jadi ini intinya saya memberikan paket lengkap ya, jadi dapat tembakau 2 kilo, terus dapat saus, ini casing, mohon maaf, saus, casing, lalu ada perisa-perisa rasa yang untuk menunjang apa namanya, menunjang rasa dan juga aroma, lalu juga mendapatkan pelarut. Nah, jadi dapat sebanyak ini, itu harganya cukup, ini kita langsung review harganya, cukup 1 juta saja. Jadi di nota itu tertulis 1.010.000, teman-teman tinggal bayar atau tinggal membayar 1 juta saja, cuman belum ongkir ya, nanti ongkirnya COD bisa, teman-teman bayar ongkir sendiri. Dan di nota ini sudah tertulis 1.010.000, teman-teman tinggal bayar 1 juta sama ongkir. Nah, nanti untuk konsultasinya, untuk sharingnya free ya. Jadi setelah paketnya datang, kalau teman-teman mau konsultasi masalah pengaplikasiannya, pemakaiannya seperti apa, nanti free dan langsung dengan saya. Nah, jadi dengan saya langsung ya, saya layani, nanti saya bantu untuk pengaplikasiannya. Jadi ini sebenarnya versi light dari PDT. Kalau PDT kan tidak terjangkau ya, mungkin bagi beberapa sedulur kita, karena memang di angka 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu memang mahal ya. Mahal kalau bagi yang nggak butuh, tapi kalau memang bagi yang butuh, itu murah. Jadi seperti PDT, terus yang ini paket meracik itu sebenarnya kita tujukan untuk teman-teman yang memang berniat untuk bertujuan pengen meracik, pengen belajar, untuk mungkin bersifatnya komersil, untuk mendirikan pabrik rokok atau mendirikan pabrik teh segala macam lah. Itu memang mau nggak mau harus ya seperti ini, harus belajar, ibaratnya harus sekolah. Jadi kalau di tembakau itu, kalau untuk otodidak atau belajar sendiri itu susah. Jadi memang harus ada pembimbingnya, harus ada pengarahnya masalah bahan-bahan. Apalagi untuk masalah nyampur-nyampurnya ya. Sedangkan bahan-bahan aja yang mungkin kalau kita pikirkan harusnya tinggal beli sudah dapat barang, tapi barang-barang di meracik ini memang tidak dijual bebas ya. Jadi tidak di semua toko atau tidak tersedia di semua toko-toko, itu nggak ada ya, yang khusus meracik ini sebenarnya nggak ada. Jadi kita SK Putra mungkin ya salah satunya yang menyediakan bahan-bahan meracik itu lengkap. Ya, jadi harganya ini 1 juta, nanti free konsultasi. Dan dalam 1 juta sudah dapat barang-barang ini ya, lengkap. Ini sudah siap praktek. Dan untuk kemasan ini kan kemasan ecer ya, jadi per 100 ml, per 60 ml, itu hanya kita sediakan atau kita jual dalam bentuk paketan seperti ini. Jadi kalau mau katakanlah mau beli satu macam, kayak katakanlah ini cairan A, ini kalau mau beli ini aja atau cuma satu macam cairan ini, itu minimal 1 liter. Nah, tapi kalau di dalam apa namanya paket ini kita sediakan kemasan 100 ml agar lebih ekonomis. Jadi di angka, mungkin kalau ini beli 1 literan semua, ya mungkin hampir 10 juta ya, sekitar 10 juta. Cuman kita buat agar ekonomis, dengan 1 juta udah dapat kemasan 100 ml dan lengkap. Kalau beli 1 literan mungkin ini mungkin ya itu 10 juta lebih. Dan tembakau ini pun juga sebenarnya kita tidak ecer, biasanya pembeliannya minimal 10 kilo dan harga grosirnya di angka 100 kilo. Cuman kita di paket ini, di paket belajar meracik 1 jutaan ini, kita ecer 2 kilo nggak masalah. Jadi kalau pembelian paket seperti ini akan bisa beli ecer dan harganya juga tidak selisih jauh dengan harga grosir seperti itu. Oke, mungkin ya itu tadi review bahan-bahan atau paket meracik 1 jutaan dari saya.
Dan bagi teman-teman yang nanti berminat untuk order atau pengen beli, silakan hubungi nomor admin kami. Di nomornya nanti saya taruh di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. It's caught in the crossfire.